ada nggak di ayatmu, ya, Allahmu itu mengaku namaku, asmaku ini Allah, nggak ada, bro. Nah itu Ini sudah yang saya tunjukkan ya. Innani annallah la ilaha illa ana. Coba di mana dibilang di situ asmaku Fa'budni wa asmaku aqim Allah. salati la dzikri. Coba. Li dzikri. Itu sesungguhnya aku Iya, adalah di Allah. situ nggak dibilang asmaku Allah. Iya, aku apa bedanya begini? Sorry ya teman-teman. Tunjukkan Apa awan bedanya lafal begini? originalnya. Ya, Al-Fatihah Itu kalau yang originalnya ada asma itu menyebutkan ana, saya, karena itu saya bang. aku ini Allah, kan begitu. Kalau kalian bilang aku sebentar ya. ini adalah Allah adalah namanya, berarti ketika Ginca mengatakan aku adalah manusia, berarti namaku manusia, bro. Ya, Itu itu aja konsekuensinya, bro. Kalau memang kayak gitu, Enggak. Maksudnya gini, Ginca, dengar dulu. Kalau Anda mau Di tahu itu, logikanya lihat secara akan buyar, leksikologi. bro. Padahal namaku Secara bukan kamu manusia. saja. Allah itu Hakikatku proper yang name. manusia, bro. Begitu kira-kira, bro. Indomie, thank you ya Indomie ya. Bro, itu Iya, ateis ya. takut Thank you ya. ditanya. Jadi sama-sama menggunakan diksi itu tapi beda pemahaman, beda terminologi. Akhirnya ribut dan debat gitu. Nah, Dan kalau bisa itu jadi dikembalikan objek ya. lagi ke Makanya jangan Aramaik. disebut. Ya, Makanya perjanjian baru itu jangan disebut lafal terjemahan karena itu bukan teks terjemahan, tetapi apa? Teks Indonesia yang gabrul, kacau balau, ngalor ngidul, merampok istilah kemana-mana. Nah, kalau- Ambil lafal ini, ambil Berarti- lafal itu, berarti nyomot mau lafal di- ini, kemudian diperkaos habis-habisan gini, gitu, Bang Atis, Isak. berarti kalaupun misalnya nama sama, anggaplah tadi dia nama sama, berarti objek beda kan? Tetap gitu kan konteksnya tuh. bisa objeknya beda, Iya, bisa makanya kalau Bang Zuma dan pengertian yang lain-lain terminologinya bilang yang itu berbeda. terjemahan, jangan diterima ya, karena itu bukan terjemahan. Perjanjian baru itu bukan terjemahan, ingat itu. Berarti objeknya bisa beda banget. Kalau mau belajar aslinya perjanjian baru harus mempelajari bahasa Aramaik dari Peshitta. Iya, Itu sepakat. baru nanti akan tercerahkan gitu. Contoh Roh Kudus ini juga diperdebatkan. Kalau di Islam Ruhul Kudus itu Jibril. Tapi kalau di Kristen atau di dalam ajaran Peshitta Ruha de Kutsha itu artinya kesadaran yang suci yang ada dalam diri manusia untuk membedakan baik dan jahat, benar dan salah. Kudus itu Ruha de tergantung Kutsha. konteks, tidak mesti harus merujuk kepada Jibril atau Gabriel, tergantung konteksnya. Saya juga Ruhul Kudus, Ya makanya tapi konteksnya apa dulu? Makanya di sini kan- hermeneutik ya, Tis ya. Makanya ketika terjemahan itu Roh Kudus, orang bingung. Orang akan bingung, tapi coba Ya pakai makanya istilah jangan disebut Aramaik itu. terjemahan, jangan disebut terjemahan. Lagi-lagi saya bilang, jangan disebut terjemahan kalau tidak mau bingung. Perjanjian baru, Kalau perjanjian mau- lama itu bukan terjemahan. Kalau mau tercerahkan, belajar Peshitta berbahasa Aramaik. Itu akan tercerahkan. Sudah tahu tidak? Jadi, Sudah pernah baca perjanjian baru, Bang Ateis? Pernah tidak baca perjanjian baru? Sudah Dia tidak berbahasa masuk saya asli baca bahasa konteks itu, Indonesia kan, loh. Budok. Dia tidak masuk Perjanjian saya baru konteks itu sudah baca asli perjanjian berbahasa baru Indonesia. itu sudah dari mulai 11 tahun yang lalu dalam bahasa Aramaik. Saya nggak baca LAI. Saya nggak pakai LAI. Kalau baca Perjanjian baru berbahasa saya asli tidak bahasa pakai LAI. Indonesia gitu loh. Perjanjian baru yang Enggak, berbahasa aslinya asli bukan bahasa bahasa Indonesia Indonesia, pernah Bang. baca tidak? Enggak ada Berarti ya. terjemahan Kalau ya? Siapa Indonesia bilang itu bukan terjemahan? asli. Terjemahan dari mana, Kalau Bang? asli itu begini, nih asli nih ya. Kinasya dan amrin hanau hu yeshu nabiya min nasra de galila. Itu bahasa aslinya begitu. Bahasa Kalau dibilang asal. Kalau perjanjian nggak tahu baru, bahasa asli, bahasa asalnya gitu loh. Bahasa asal. iya, Perjanjian bahasa baru itu asli. bahasa asal apa bahasa terjemahan? Bahasa asli daripada perjanjian baru itu adalah Aramaik, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi bahasa Aramaik. apa? Bahasa Aramaik itu. asalnya apa? Perjanjian baru yang berbahasa Indonesia saat ini itu bahasa asalnya apa, Yunani Bang? dia ateis. Kenapa? Perjanjian baru itu Yunani setahu saya. Ya itu Kanoniknya di situ pemahaman kayaknya. Kristen Ortodoks Yunani karena ada supremasi teks di situ, tapi nanti bisa dibuktikan perbedaannya Kalau di memang Kisah benar, Para Bang. Rasul. Yang Bang, kalian sebut kalau Kisah memang Para benar Rasul 16 terjemahan. ayat 1 nanti ada perbedaan di situ. Apakah orang Elenos atau orang Armoyo di situ?
Kalau memang terjemahan, terus kenapa jadi Rasul dalam Perjanjian Baru itu? Itu kan bukan terjemahan Jadi, Indonesia lafal Rasul tadi kan itu. Kenapa? Yeshua Lafal itu Rasul kalau memang terjemahan. nabi atau bukan? Kalau nabi itu kan ada di Matius 21 ayat 11 kan. Kina syaidan amrin hawaw hanau hu Yeshu nabiya de min Natsrat de Galila. Jadi nabiya de min Natsrat, ya. Nabi yang berasal dari Nazaret atau Natsrat gitu. Nah, ini Nabi itu originalnya bukan bahasa tertulisnya- Indonesia. Nabi itu bukan bahasa Indonesia. Itu bukan terjemahan Bentar, Indonesia bentar, kalau bentar. Nabi. Ini bahasa Aramaik, nabiya de min Natsrat. Sebentar, Nabi, santai. Nabi ya. Hah? Bu dokter bentar ya. Sabar ya. Sang raja Israel. Saya turunin ya. Gimana kak? Ya, kamu minta naik. Udah sabar. Ada yang mau tanyakan? Iya, dari tadi saya kan menghargai aja dulu. Ya udah kalau mau turun nggak apa-apa dulu gitu. Oh ya, ya di bawah ya. Ya. Itu ya bahasa Ini bukan menyangkut ini ya, Bang Ateis, keterbatasan kosakata tuh untuk menafsirkan dari teks asli atau gimana tuh? Yang mana yang tidak ada padanannya biar saya beritahu. Gini, kayak gini Maksin. Contoh ya, kita bukan bicara masalah keterbatasan karena bahasa itu berevolusi dan bisa saja suatu saat muncul diksi baru dalam KBBI. Tetapi kalau kita perhatikan orang Islam itu memang tidak berusaha menciptakan diksi baru ditambahkan ke KBBI. Contoh, sholat. Itu mereka jarang mau menerjemahkan sholat itu apa. Walaupun arti daripada sholat itu kalau menurut teman-teman yang lain ya, yang beragama Islam, solu itu artinya berkoneksi. Ya, memiliki hubungan atau koneksi gitu. Nah, tapi kan sholat itu umumnya diterjemahkan prayer dalam bahasa Inggris. Atau kalau Sholat dalam bahasa itu Indonesia, doa dan solu dan da'a itu gabung di situ kalau sholat. Solu dan Ya. da'a bergabung di dalam. Jadi memuji dan Tapi- berdoa pray itu bergabung di situ tapi ateis. diksi itu dalam bahasa Indonesia kan tidak Itu berusaha memang dari segi dibuat. bahasa, itu dari arti secara bahasa, belum arti secara istilah. Kalau arti secara istilah lebih luas lagi tuh penyampaian Iya, makanya. terkait lafal sholat. Makanya Ya, iya. keterbatasan bahasa itu karena tidak dibuat diksi baru. Karena tidak diindonesiakan. Kenapa tidak diindonesiakan? Ya pakar penerjemahnya itu yang sama nggak bahasakan, seperti- terjemahkan. Sama seperti istilah-istilah dalam Aramaik itu juga ada beberapa hal yang tidak diindonesiakan. Contoh, diksi Allah. Allah itu tidak boleh diterjemahkan. Sama seperti Elohim dalam bahasa Ibrani itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau itu sampai diterjemahkan dan salah terjemahannya fatal. Makanya itu tidak boleh diterjemahkan gitu. Bukan tidak boleh, lafal alif lam lam ha itu memang tidak bisa diterjemahkan. Itu bukan alif Karena lam kenapa? ha, loh. Lo Allah itu Al-Quran bukan yang Allah. saya ngomong. Alif lam lam ha itu Bukan, kan loh. dari Al-Quran, lafal original Al-Quran. Maksudnya Yang gini, saya bahas itu bahasa Aramaik, Meryo Allahan, Meryo. Nah, kalau lafal alif lam lam ha itu bahkan tidak bisa diterjemahkan, bukan tidak ada itu terjemahan, memang saya nggak bisa diterjemahkan oleh nggak manusia. bahas Allah. Saya nggak Sepakar membahas Allah. apapun dia. Saya Iya, bahas saya sampaikan. Izin berbahasa Saya sampaikan Kita bahas- terkait. Iya, saya sampaikan terkait Enggak, alif lam lam ha. Contohnya Itu Jadi memang kita- nggak kita bisa bahas- diterjemahkan. itu memang tidak Nah, bisa tahu tidak diterjemahkan. Bang Ateis kenapa tidak bisa diterjemahkan? Kenapa lafal alif lam lam ha itu tidak bisa diterjemahkan? Tahu dianggap tidak nama. kenapa? Nama memang tidak diterjemahkan kalau nama. Siapa bilang ada banyak nama dari Tuhan yang bisa diterjemahkan? Nama Itu yang gelap. sifatnya muhkamat. Lu nama Kalau- asma wa sifat kalau- itu asma kalau- sekaligus menjadi sifat. Kalau Asmaul Husna itu bisa diterjemahkan karena itu arti. Kenapa disebut asma? Kenapa disebut asma? Ya. Karena itu nama. Ya, Iya, karena itu nama-nama yang nama. baik. Ya, Sorry. betul. bentar, Bu Dokter. Bu Dokter, sebentar kondusif ya. Awan monitor, awan. Iya, monitor. Halo. Ya, ada yang disampaikan atau apa? Minta naik. Iya, saya izin sedikit. Begini, ini pernah saya diskusikan ya dengan kawan-kawan dari sebelah, kawan-kawan Kristiani ya. Saya komplain juga sebenarnya masalah Kamu Islam?
Saya Islam. Silakan. Iya, jadi saya komplain mengenai diksi-diksi dari Al-Quran yang digunakan di situ. Pertama, kesalahan letak tentang diksi itu berbahaya. YHWH yang kemudian mereka gunakan di situ. Saya pernah tanya sama teman yang Yahudi ya. Saya bertanya sederhana aja sebenarnya. Itu YHWH itu proper name atau generic name? Tiganya teman saya yang Yahudi menyatakan bahwa itu nama dan mestinya tidak perlu diterjemahkan, tapi di Alkitab itu diterjemahkan, Bang. Jadi maknanya jadi jauh berbeda, jadi masalah. Betul. Itu tadi satu. Yang kedua, kalau Rasul katanya tidak ada diksi atau kata penggantinya. Al-Quran itu punya arti sendiri, Bang, untuk Rasul, utusan. Al-Quran itu menerjemahkan Rasul dari bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia, utusan. Bukan, Kalau di risalah bahasa itu kita, rasul dari messenger. asal kata risalah, penerima risalah ya. Itu. Iya. Kalau di Rasul itu bahasa Inggris begitu, dia bukan utusan. menerjemahkan Rasulullah itu the messenger of Allah gitu. Benar. Kalau messenger itu merujuk ke malaikat, nggak ada. Kalau bahasa Inggris yang merujuk kepada yang manusia ya, rasul, Tapi nabi yang kenyataannya rasul itu the sender, bukan messenger. Maksud Kalau saya messenger itu aplikasi malaikat. dan Itu bedanya. Tulisnya begitu. Bu Dokter, Ini sorry. aja Tadi Bang kan Ateis. Dulu pertanggungjawabkan dulu omongan Bang Ateis yang menyatakan perjanjian baru berbahasa asli Indonesia itu adalah perjanjian baru berbahasa terjemahan. Bahasa Emang terjemahan terjemahan? Indonesia. Aslinya Berarti berbahasa lafal Rasul dalam perjanjian baru itu diterjemahkan dari lafal apa? itu plagiasi namanya. Memang aslinya Lafal tidak apa? ada. Diambil dari mana? Nah, Rasul itu bukan Indonesia kok. Ya, Kalau aslinya Anda kan menyatakan memang- itu lafal terjemahan Indonesia, berarti Rasul itu jadikan dulu bahasa Indonesia. Bukan. Baru Memang Anda berani diksi- mengatakan itu memang terjemahan diksi Indonesia. diksi itu error yang seharusnya nggak ada dia ada. Ya makanya kenapa memaksakan perjanjian baru itu terjemahan Indonesia? Kenapa dipaksakan Bang Ateis? Karena Makanya faktor jangan juga. berani Saya nggak menyebut-nyebut. pakai. Saya nggak pakai. Jangan LAI. berani menyebut perjanjian Saya nggak baru pernah itu pakai berbahasa terjemahan Indonesia karena tidak benar Perjanjian kan? baru itu berbahasa Aram aslinya. Saya pegang Aramaiknya. Saya baca Aramaiknya. Nggak Anda pernah saya membaca baca itu Indonesia. lafal Rasul itu ya. Lihat dong, Mesias palsu dan nabi palsu. Itu perjanjian baru berbahasa Saya nggak asli pakai Indonesia itu. atau berbahasa terjemahan? Saya nggak pakai itu. Saya nggak mempercayai. Terus itu. Saya kenapa nggak pakai berani itu. menyatakan itu bahasa terjemahan? Memang bahasa Indonesia kan terjemahan. Aslinya bukan bahasa Indonesia. Aslinya bahasa Aram. Loh, kamu bilang nggak pakai, kamu bilang nggak baca itu. Terus Saya kenapa nggak baca. sotoy gitu loh? Saya nggak baca Bible LAI atau Alkitab LAI. Saya nggak baca itu. Saya bacanya dalam bahasa Aramaik aslinya. Artinya Anda tidak tahu. Jadi jangan ngomong gitu Tidak loh. tahu. Saya tidak mengakui otoritas Oh. dari LAI. Ya makanya jangan disebut itu terjemahan gitu loh, terjemahan Indonesia. Ya memang Makanya jangan diterjemahkan. disebut, Itu kan abstain aja. diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Indonesia. Yang LAI pakai itu terjemahannya dari Yunani. bahasa Jadi kalau ke Yunani Indonesia. Rasul itu udah jadi bahasa Indonesia tidak? Kenapa kau Rasul bilang itu nggak ada. itu terjemahan? Di bahasa Yunaninya Loh, nggak ada Rasul. Nabi itu Mesias palsu, nabi palsu itu nabi palsu di dalam perjanjian baru itu terjemahan Indonesia apa tidak? Nabi itu sejak kapan jadi bahasa Indonesia? Nabi itu ada dua dalam bahasa Semitiknya ada tiga. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Arab. Pengucapannya Nabi sejak mirip-mirip. kapan jadi bahasa Indonesia? Tahun berapa Nabi Ya, itu menjadi makanya bahasa Indonesia gitu loh? Dalam Kenapa bahasa disebut Ibrani, terjemahan bahasa Indonesia? Dalam Ish. bahasa Ibrani disebutnya Han Nabi atau Han Navi. Pakai V yang berat. Han Navi atau Han Nabi. Kapan jadi bahasa Indonesia itu dulu, Bang? Aslinya, Kapan kata Nabi itu Nabi menjadi itu- bahasa Indonesia? Kenapa termuat dalam perjanjian baru gitu loh? Ya, itu namanya diksi dari bahasa lain yang diserap ke dalam Artinya satu bukan bahasa. terjemahan. Kenapa berani menyebut itu terjemahan? Perjanjian baru yang diterjemahkan dari bahasa Yunani atau Belanda ke Indonesia itu terjemahan namanya, karena aslinya bukan itu. Tidak terjemahan karena tidak terbukti itu memenuhi kaidah penerjemahan. Sejak kapan Gini. kaidah penerjemahan? Ada Al-Quran Nabi itu berbahasa bahasa Arab. Indonesia. Gini Mesias pemahamannya nih. itu bahasa Ada Indonesia, Ruh Al-Quran itu bahasa berbahasa Indonesia. Arab, maka bahasa Indonesianya itu terjemahan Allah atau itu bukan? bahasa Indonesia. Gini, biar gampang pemahanya. Al-Quran itu aslinya bahasa Arab. Kalau ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, itu namanya terjemahan.
Ya karena memenuhi kaidah penerjemahan. Di mana terjemahan Al-Qur'an Gini itu loh, yang tidak memenuhi bukan kaidah menyebut penerjemahan, Bang? nama Nggak Allah. ada, Itu kan terjemahan itu. Bunyi aslinya nggak begitu. Iya, kenapa disebut terjemahan? Karena memenuhi kaidah penerjemahan. Ya karena menggunakan Tapi kenapa bahasa perjanjian Indonesia. baru? Wah tidak. Tidak dalam bahasa semua Inggris. Alkitab bernama Al-Quran. Dalam bahasa Tidak Inggris semua. tentunya tidak memakai bahasa Bang Indonesia Ateis, kan. Bang Ateis, tidak semua lafal terjemahan Alkitab bernama Al-Quran itu menggunakan lafal Indonesia pure murni. Tapi banyak lafal serapan, Bang. Lafal serapan 144 alif lam lam ha surah. itu diserap loh. Saya izin 144 surah itu semua dalam bahasa Indonesia, itu kan terjemahan namanya. Nggak ada Kalau alif bukan lam lam terjemahan ha apa? itu siapa yang bilang diterjemahkan Indonesia? Alif lam lam ha siapa yang mengatakan itu diterjemahkan Indonesia? Loh, yang Al-Quran dijual terjemahan di Indonesia Gramedia, ada tidak? Al-Quran itu bahasa Arab dan terjemahannya. Kan memang terjemahan. Iya, iya diterjemahkan tidak lafal alif lam lam ha atau diserap? Baru ya, dari Matius sampai Al-Quran. Wahyu. Tadi ngomongnya Al-Quran, bawa-bawa Al-Quran. Iya, Kan? memang Al-Quran Iya. mau dari Berarti apa surat buktinya? pertama Apa sampai buktinya alif lam lam ha 144 itu diterjemahkan? semuanya. Apa buktinya lafal alif lam lam ha itu ya Oke, gini ya. Bu Dokter, Gini. diterjemahkan? Alif lam lam ha itu kalau ditulis ke dalam tulisan Latin menggunakan huruf apa? Ya itu penulisan itu terjemahan tidak atau hanya Ketika penulisan dari menggunakan pelafalan? aksara Latin itu sudah terjemahan namanya. Karena kalau enggak kamu harus pakai Arab. Dabrol. Terjemahan itu apa? Arti secara bahasa. Bagaimana mungkin lafal alif lam lam ha itu diterjemahkan? sekarang saya tanya, Lawang dia bukan kata. bismi Nggak ada itu akar artinya katanya. Nah, Bismi itu artinya apa? diterjemahkan. Itu diterjemahkan. Ya. Tapi lafal Ya. alif lam lam ha-nya diterjemahkan tidak? Sama mengalami transliterasi namanya. Transliterasi itu adalah Diterjemahkan tidak? Diterjemahkan dengan lafal apa? Ya, sorry. Diterjemahkan dengan lafal apa? Kalau benar dengan diterjemahkan. tulisan Latin dia diterjemahkan. Itu penulisan dari pelafalan. Misal gini loh, Bang. Huruf Arabnya Anda 4, ini, tapi misal Latinnya gini jadi loh, 5. Anda ini, itu halo, namanya transliterasi. Misal Anda ini bernama Jufri. Anda ini bernama Jufri. Tapi kalau dalam dialek suku Bugis atau kaum Bugis itu nanti dituliskan apa? Jupe. JUPEP. Itu namanya transliterasi. Itu namanya bukan terjemahan, tapi Ini deh. perbedaan pelafalan berdasarkan lidah masing-masing. Belajar tuh, bablas. transliterasi itu apa? Kalau nggak tahu transliterasi repot saya. Nah, jelasin kenapa kayak gitu. memaksakan Semua itu orang yang di terjemahan? sini tahu loh Dari mana transliterasi. Itu dasarnya namanya, kaidah penerjemahan itu? Hanya karena satu dia bahasa dituliskan dengan menggunakan diubah huruf ke Latin terus bahasa dikatakan lain. terjemahan. dengan Anda aksara kalau yang saya lain itu eja, namanya transliterasi. Anda kalau bernama Ateis. Jufri, terus saya eja dalam dialek suku Bugis menjadi Jupe. Iya, mana Dari Bang mana Awan? asalnya dikatakan diterjemahkan ke dalam Silakan. dialek suku Bugis? Gak ada itu Sorry, kaidah penerjemahan mau seperti tanya apa, itu, Bang Awan? Bang. Bang Ateis mengimani PL dak? Gak dia Saya pakai, ateis, gak saya dia nggak pakai, mengimani tapi dia kitab nuduh-nuduh. Dia ya itu terjemahan. Oke, Kalau nggak kepake jangan sotoy dong. Abstain Kalau- aja, nggak usah ngomong. Kalau menurut saya ateis betul. Silakan, Memang Pak. itu terjemahan. Itu terjemahan. Al-Qur'an. Jadi kalau Rasul itu diindonesiakan Bang, terjemahan. Rasul dalam perjanjian baru itu diterjemahkan dari lafal apa Bang? Nah Rasul itu sendiri bukan bahasa Indonesia loh. Kalian Nah, jadi cuma gini sebenarnya Bu Bible Dokter. melawan Al-Qur'an, betul. Nah, Rasul itu yang Bang. Rasul ini Bang Awan, contoh ya. Bang Awan. Tunggu, izin. Contoh ya. Ya. Bang Awan, Kalau Al-Qur'an Rasul itu kan diterjemah- bukan bahasa Bentar, Indonesia, Bang. Kalau Itu termuat Al-Qur'an- dalam perjanjian Betul. baru loh. Kalau Itu Al-Qur'an diterjemahkan itu dalam terjemahan bahasa dari mana? Indonesia. Lawang Rasul sendiri Nah, bukan dengar bahasa dulu. Indonesia kok, Ini Nabi kita sendiri contohkan bukan bahasa Al-Qur'an ya. Indonesia. Ini kita Sebentar, contohkan Bang, Al-Qur'an. siap. Al-Qur'an kalau diterjemahkan, ya kalau diterjemahkan, kami sebagai umat Islam boleh tidak berwudu mengapanya, membacanya atau memegangnya. Kalau itu adalah Bukan dari terjemahan. situ lagi Bang Yong, jauh lagi kita Bang Yong. Bukan ke Gini, situ Bu, Bang. saya Semua itu bicara memang sebentar Bukan ya. ke situ. Bukan Itu besi- Bang Yong, bukan gini. bukan lari ke situ Bang Yong. Gini sebenarnya masalahnya. Kalau misalnya kita mau terima kitab apa ya perjanjian baru yang sudah dibahasa Indonesia kan itu, yang jadi masalah kan sebenarnya bukan dia diterjemahkan, tapi penempatan
kata-kata diksi-diksi yang dikutip Perampokan dari dan pemerkosaan itu yang terjadi, Bang Awan. Perampokan dan pemerkosaan. tidak tepat. Jadi Iya, kemarin karena dirampok itu istilah adalah itu, tapi mereka nggak tahu begini, tentang istilah yang itu. yang lebih parahnya seperti ini. Di kita Allah itu kan proper name. Kemudian dari di Alkitab Yahweh itu diterjemahkan atau Rob itu diterjemahkan menjadi Allah sama mereka. Di perjanjian baru pun, Bang Awan, di perjanjian baru pun lafal Allah itu juga nama. Coba Tuhan Allah kita, Tuhan itu gelaran, Allah itu nama, Tuhan Allah kita, itu omongan Yesus loh dalam perjanjian baru. Itu balik, Bu. Allah Mestinya juga nggak itu begitu. Tuhan Allah kita. Mestinya, Loh, kalau begitu dari- perjanjian baru menuliskan. Iya, mestinya nggak begitu. Mestinya Allah Tuhan kita. Mestinya begitu. Lah itu artinya Allah itu nama. Kalau dikatakan Allah Tuhan kita berarti itu yang yang mana tadi yang saya nama, yang mana yang gelaran? Itu yang tadi saya katakan. Ada penempatan diksi yang mereka kutip dari Al-Quran atau dari bahasa Arab, tapi tidak sesuai dengan kaidah atau dari bahasa Arab itu sendiri. Misalnya YHWH Perjanjian baru, Bang. Perjanjian baru itu membenarkan bahwa Allah itu nama dengan bukti apa? Penempatan lafal Allah itu setelah lafal Tuhan. Itu kan artinya Allah itu adalah nama. Seperti saya, Tuhan Adiani Adil. Misal kalau aku bergelaran Tuhan kan, Ibu berarti kepleset juga, Adiani kan? itu nama kan? Bukan, itu Enggak, tertulis dalam perjanjian baru loh. Tertulis dalam perjanjian baru, Tidak. Tuhan Allah kita. Loh, Nah, tertulis di mana perjanjian ini baru saya kan kutip Tuhan omongan saya kita, ini? kan? Ya, Benar kan? berarti yang mana yang gelaran, yang Tapi mana yang kalau nama? kita perhatikan- Tuhan itu gelaran, Nah, itu dia. Allah itu nama kan? Nah, iya, mestinya Nah. itu. Ya kan? Nah memang seperti Allah yang itu mereka- penulisannya mereka dalam tulis. perjanjian baru. Betul. Memang Ini seperti ya. itu. Artinya apa? Sebentar, Bu Perjanjian Dokter. baru pun membenarkan. Perjanjian Sebentar, baru sebentar. pun membenarkan. Perjanjian baru pun nggak protes Allah itu nama. Itu bukti, itu Iya, poinnya di situ, Bang Awan. Aku Iya, bisa sebentar, nggak? sebentar, Aku mau sebentar. tanya ke Bro Awan ini. Ya. Halo? Siapa tadi yang bicara? Halo? Halo, Bang. Ya kedengaran, Bang. Lanjut. Ya, begini ya. Aku nanti bisa kasih di Alkitab ya. Kalau namanya itu Yahweh. Aku kasih nanti buka di Yeremia 16 ayat 21 ya. Sekarang aku mau tanya sama kalian. Kasih aku dalil di Quran kalau nama zat itu adalah Allah. Kalau di kami itu jelas namaku Tuhan. Tuhan itu nanti kalau masuk ke bahasa Hebrew, sabar Tuhan ya. kok nama. Ya, sabar. Sebentar, Sabar, sebentar, sabar. sebentar. Ya. Kalau di kami jelas itu, clear ya, namanya ada tertulis jelas. Itulah yang diterjemahkan dengan Yahweh atau Jehovah itu. Kalau di teman-teman, kasih aku satu ayat di Quran, dia mengatakan namaku Allah. Silakan. Tuhan bernama Tuhan huruf besar semua netizen itu maksudnya Ginca itu gitu. Tuhan Coba itu bacakan- bernama Tuhan bacakan huruf ayatnya. besar semua. Karena YHWH Nanti YHWH kubacakan. udah disulap jadi Tuhan huruf besar semua. Nanti kubaca ya, sebentar. Kubaca ya, Yeremia 16 ayat 21, biar kubaca ya. Coba Abang baca. Sebentar. Yeremia. Sebentar ya. Aduh, aku parah banget ya nge-lag ya. Itu apa namanya? Terganggu nggak live-nya? Teman-teman. Enggak Bang Yitzhak yang biasa biasa nge-lag Bang Yitzhaknya, taste-nya. Kalau roomnya host enggak. Aku lihat itu Ya, di layar, aku lihat. Aku nggak bisa aku baca lihat ya. kalian. Indomie, suaraku kedengaran ya? Enggak nge-lag hostnya enggak. Bang Yitzhaknya yang ini, ateisnya yang kadang nge-lag. Enggak ya? Itu di layar kenapa buram semua kotak-kotaknya? Iya, itu ateis. Aku suka panggil Sinyalmu berarti yang lagi
lagi Aku ganggu. suka Iya, panggil kamu sinyalnya host Bunda tapi Siti. nggak mempengaruhi, tidak mempengaruhi, enggak. Beda lanjut. Bu dokter Indomie, ya. aku baca ya. Aku baca ya. Nanti Bro Awan nggak apa-apa. Kalau versinya kalian coba baca nanti ayat ya. Ini ku baca ayat versi kami ya. Yeremia 16 ayat 21. Ya. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, koma ya. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Clear di situ ya, namaku Namaku Tuhan. Tuhan, ya. Jadi Tuhan ini, sabar, nggak apa-apa. Ibu ngeje nggak apa-apa. Tapi clear di sini. Loh, dia itu kamu kasih ngejek statement. dirimu sendiri loh. Sabar. Kamu yang ngejek dirimu sendiri. Sabar. Aku cuman tertawa aja. Iya, nggak apa-apa. Anggap aku mengejek, ya. Anggap. Bu dokter kalau sebentar Bang Dinci. Bu dokter kalau nggak bisa kondusif saya turunkan ya. Lanjut. Oh, ya. Nggak apa-apa ya, anggaplah aku ini kalian ejek, nggak ada masalah sama aku ya. Cuman begini, Jangan dituduh dong. di Masa ayat aku itu, ngejek? di ayat itu clear dia tegaskan bahwa namaku Tuhan. Tuhan ini kalau lihat Hebrew-nya nanti ya, itu Jehovah atau YHWH. Aku mau minta Bro Awan, coba bacakan ayat di kalian yang mengaku dia namanya Allah. Silakan. Bacakan terjemahan bahasa Indonesianya kalau bisa ya, biar bisa dipahami. Sebentar bang, sebentar. Ini yang tadi sempat aku sampaikan kan tentang YHWH ini kan. YHWH ini kan tidak dilafazkan oleh teman-teman apa ya, saudara-saudara dari Yahudi ya. Mereka sungkan melafazkan itu. Maka Sebetulnya kemudian diucapkan, diganti. tetapi disingkat. Contohnya haleluya. Itu iyah itu, dua huruf pertama itu kan sebetulnya singkatan dari tetragrammaton atau 4 huruf itu. Jadi kalau cuma dua, bacanya haleluya. Tapi kalau misalnya lengkap, itu diabaikan haleluya Hashem. Gitu. Nah, Ya, tapi mereka iyah ganti itu dengan tetap Hashem, valid toh. sebagai nama dari YHWH itu kalau dua huruf Y sama H-nya itu iyah bacanya, itu valid gitu. Iya, maksud saya bang, Si Ginca ketika mereka ini- ketemu, kadang-kadang. Tunggu bu, sebentar. Maksud saya, ketika mereka ketemu kata YHWH itu, mereka tidak akan ucapkan itu, tapi mereka ganti kan dengan kata ganti yang lain, misalnya Adonai atau Hashem tadi kan. Maka kemudian Ini ya. saya bertanya, Diganti Tuhan Mungkin huruf besar kita masuk semua. ke substansi Awan. aja ya. Coba kasih tunjuk ayatnya. Kalau namanya dia bilang namaku Allah ya. Coba. nah itu Ini sudah yang saya ditunjukkan. tunjukkan ya. Innani annallah la ilaha illa ana. Coba. Di mana dibilang di situ asmaku, Fa'budni wa asmaku aqim Allah. salati la dzikri. Coba. Li dzikri. Itu sesungguhnya aku Iya. adalah Di Allah. situ nggak dibilang asmaku Allah. Iya. Aku. Apa bedanya begini? Sorry ya teman-teman. Tunjukkan Apa awan bedanya lafal begini? originalnya. Ya, Al-Fatihah. Itu originalnya itu menyebutkan ana, saya, Karena itu saya bang. aku ini Allah, kan begitu. Iya. Nah ilah Apa itu bedanya? Tuhan. Aku adalah manusia. Apa bedanya dengan begitu? Oh. Itu nggak usah ini bang. Kalau cuma Apa bedanya? Apa bedanya? Aku bilang begini. Aku adalah manusia. Aku adalah binatang. Apa bedanya? begini bang, kalau Gini, mau cuman Bang Ica. itu atas nama Allah itu aja yang disebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, itu namanya Allah kan? Itu yang sering kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan namanya Allah itu. Di situ kan dengan di nama ayat Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Kalau Allah. ini innani anallah, Namanya Allah. la ilaha illa ana, fa'buduni. Nah, tidak ada Itu sesembahan kecuali saya. La ilaha illallah. Ya, bagaimana Tidak ada lagi? sesembahan Ya, kecuali bagaimana aku. lagi? Betul. Itu ya. Aku Jadi adalah kalau- manusia. jadi Tidak mana lagi? ada selain aku. Kan begitu. Apa bedanya dengan begitu? Aku ini adalah manusia. Tidak begitu bang. Abang perhatikan tadi Makanya ayatnya. aku bilang. Pertama dia Makanya aku bersilah bilang dengan nih, kalimat dia dalam masalah itu Yeremia kan dengan itu, kita udah dia sesuai itu. Kalau dia tadi yang jelas di dia bilang Yeremia 16 namaku ayat Tuhan. 21 tuh jelas ada kata begini ya, Kishmi Hashem atau Yud He Waw He, karena namaku adalah YHWH gitu. Itu kan yang dimaksud tadi. Lakin hinani maudi'am bifa'am Itu tadi. maudi'am Betul. etudi wa et Dia jelaskan Gevurati. isminya.
wa yad'uki Dia jelaskan syami namanya siapa, begitu loh. yud he wa. Iya, setuju Bang Ginca. Saya sepakat dengan Abang di situ bahwa di situ digunakan memang nama, proper name. Tapi yang jadi masalah adalah dalam konteks bahasa Indonesia, Tuhan itu bukan nama, Bang. Tuhan itu gelar. Ilah dia, sesembahan. Tunggu. Dalam konteks kamu bahasa itu nggak Indonesia, bisa membedakan Adonai dengan Yahweh. Kamu nggak bisa bedain itu. Elohim kamu Bisa, juga nggak Bang. bisa bedain, bro. Begitu. Bisa. Jadi Maksud saya terjemahan, Apa hubungannya Adonai terjemahan di Alkitab itu berbeda sih, bro. Tergantung konteksnya, kan deh, bro. mestinya nama itu nggak diterjemahkan. Itu poinnya, Bang Ginca. Ya, nama tidak diterjemahkan. Harusnya Kalau kan nama nama tidak harusnya- diterjemahkan. Harusnya Ya tetap tetap nama itu gitu loh. Jadi izin ya, saya bicara persoalan itu dulu. dibaca lain itu Misalnya nomor kalau dua. nama Isa, ya tetap Isa, jangan diganti dengan yang lain gitu loh. Muhammad, tetap Muhammad. YHWH, tetap aja YHWH gitu loh. Jangan diganti dengan kata Tuhan. Panjaitan, pergi ke Inggris jadi Menjadi- Taylor. Nggak bisa. Jadi maksud saya begini Bang Ginca, ketika kita terjemahkan nama, yang jadi masalah adalah diksi yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata itu berbeda persepsinya dengan bahasa yang terjemahan itu. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu untuk Indonesia bukan nama, tapi gelar untuk yang Maha Kuasa. Namanya siapa? Bebas, terserah. Muslim sebutnya Allah, Kristen sebutnya mungkin Yesus, benar ya. Begini, aku ngikut ya, aku ngikut lah. Anggaplah itu diterjemahkan sesuai dengan itu lah, YHWH. Ada nggak di ayatmu, ya Allahmu itu mengaku namaku, asmaku ini Allah, nggak ada, bro. Yang Itu tadi tadi surat baru yang kalian ditunjukin bawa sama itu Abang. sabar. Surat yang kau bawa tadi nggak ada bicara asma, bro. Aku ini Allah. Apa bedanya dengan aku ini manusia? Aku ini Ya binatang. itu yang Nggak ada saya beda itu, jelaskan bro. tadi. Itu Pelafalan bukan nama, Bismillahirrahmanirrahim Tadi, itu kan ayat yang disampaikan kalau kau Pak menyebut Peter nama Beliung, itu aja. dia sebutkan namanya, kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim sebutkan dengan nama gelarnya. Allah kan begitu. Itu namanya, gelarnya siapa? Oke, Tuhan. kalau aku bilang aku adalah manusia, berarti namaku manusia. Jadi gini, Konsekuensinya begitu. Bang Loh, Ginca, konsekuensinya jadi begitu, gini. bro. Bukan seperti Kalau aku itu. bilang aku Nama adalah binatang, Allah nama itu Tuhan proper adalah name. konsekuensinya, bro. Jadi innani anallah, aku ini adalah Allah. Dan sekarang saya mau tanya, Yesus di mana pernah akui dirinya di Bible bahwasanya dia Tuhan? Itu saja dulu. Yang jelasnya Allah sudah mengakui dirinya dalam Al-Quran. Ketika kita buatkan standar yang Bukan, sama, bro, gini, dengan ini kan nama persoalan Yesus, bahasa. aku bilang, Bible dia Tuhan. aku Tadi itu adalah anjing, maka namaku anjing, bro. lah itu, bro. Tidak. enggak begitu maksudnya. Enggak gitu. Itu anak itu menyebutkan diri itu. Kalau yang disebut anak itu berarti Loh, diri. itu sama, anak aku. artinya saya. Anak Itu iya. adalah Tunggu. anjing, berarti namaku Biar anjing, bro. saya tengah. Itu begitu, bro. Lah. Tidak seperti itu. Itu menunjukkan diri. Makanya dia katakan Allah. Itu konsekuensi Kalau saya dari katakan anak pemahaman peta kalian. berarti Ketika saya aku peta. bilang, aku Nama adalah diri. manusia, berarti namaku manusia. Ya, Itu kita konsekuensi, bro. Intinya Allah sudah mengakui dirinya dalam Al-Quran. Biasa dapat Sekarang kusir kamu ya, Bible. sebentar. Mana ada Yesus pernah akui dirinya Tuhan? Sebentar. Coba sebutkan. Sebentar. dia Pak, ini melebar nanti Dia pembahasannya, Pak. diksinya ini dia Maksud saya, dia Kalian jadi melebar. harus terima Artinya gini. konsekuensi. Kalau kalian bilang sebentar aku ya. ini adalah Allah adalah namanya, berarti ketika Ginca mengatakan aku adalah manusia, berarti namaku manusia, bro. Ya, Itu itu aja konsekuensinya, bro. Kalau memang kayak gitu, Enggak. Maksudnya gini, Ginca, dengar dulu. Kalau Anda mau Di tahu itu, logikanya lihat secara akan leksikologi. buyar, bro. Padahal nama Secara kamu saja. Allah itu proper yang name. manusia, bro. Begitu kira-kira, bro. Indomie, thank you ya Indomie ya. Bro Itzak ateis ya. Thank you ya. Thank you semua ya. Ginjak kayak gitu. Tunjukkan dulu ya. Iya, Di mana kalau Nabi sudah Yesus terdesak Tuhan? udah mau kabur. Aduh. Iya, kabur deh Payah. itu. Tunjukkan dulu. Parkun dulu ya. Indomie aku parkun. Nggak kemana-mana kok. Tunjukkan dulu Yesus di mana akui dirinya Tuhan di Bible. Muhammad Tunggu Bang Muhammad, sebentar Bang Muhammad. Jangan. Sebentar. monitor aku Sebentar, hostnya ya. kuturunin kalau enggak ngikutin Siap. abang hostnya. Tidak, Ini jangan host, biarkan ini host. mereka menghujat. Jadi kapan Anda Muhammad balikkan Bu? Ini host.
Muhammad. Jangan dibiarkan terus menghujat. Aduh, kamu ini menghujat di mana gitu loh. Bang Ginca di framing sama Bu Dokter, saya biarkan. Ya. Terus dia tadi juga di framing sama teman-teman Islam, saya biarkan. Sama Billy Yahudi juga saya biarkan. Dia bertanya satu saja, kalian kejang-kejang. Kalian langsung bertanya balik sama dia. Ributnya minta ampun. Satu aja dia bertanya. Ada nggak yang Ya, ngikutin makanya saya ini dari saya jam, izin host. ada nggak yang ngikutin saya dari jam 1 tadi siang? Bagaimana orang Kristen itu luar biasa, di framing, dihujat. Bang Ginca cuma nanya, mana Allah yang menyebutkan saya Allah? Itu aja, di mana dia menghujatnya? Saya tanya. Iya. Makanya ini kan tadi melebar ini diskusinya. Makanya supaya kita kembalikan ke asalnya nih. Nggak bisa, Bang Ginca lagi keluar bawa anabulnya. Kalian gitu? sama aja kalau mau ngobrol. Iya, dia parpun. Nggak bisa. Iya, saya cuma mau bertanya sama kawan-kawan di sini ya, sama mungkin yang nonton lah, yang ada nonton ini. Ketika misalnya ada nama yang dituliskan dalam sebuah tulisan atau uraian, kemudian diterjemahkan ke bahasa yang lain, saya mau bertanya, apakah nama itu harus diterjemahkan atau kita adopsi bulat-bulat namanya? Itu dulu sebenarnya harus kita pahami supaya pembahasan ini bisa berlanjut. Kurang lebih begitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita berbeda pendapat masalah ini, ya sulit, kita tetap berkusir. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan kawan-kawan. Apa ini? Tadi ini saya naik, bukan saya membela ini ya, ateis ya. Cuman dari segi penjabarannya itu sudah benar. Maksud saya itu benar gini. Apa yang disebutkan ateis itu tadi, bahwa Allah itu kalau dalam Islam itu kan proper name. Sementara dalam non-muslim, anggaplah Kristen, di terjemahan-terjemahannya itu kan dia memang memakai generic name. Yang dia jadikan proper name itu justru Tuhan gitu. Makanya tadi oleh ateis itu dibilang saya nggak mau pakai terjemahan itu gitu loh. Kan kita selalu mengacu kalau kita itu tidak pernah menerjemahkan nama Allah, bukan tidak diterjemahkan, ditransliterasi menjadi Allah. Karena itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya menjadi bahasa serapan kan. Kayak kursi itu kan kursi juga dalam bahasa Indonesia gitu. Itu semua bahasa serapan. Kalau umpamanya di dalam bahasa Arab itu ada namanya ariba, musta'riba. Ada yang bahasa asli, ada yang bahasa serapan, kan begitu. Nah, justru memang pelafalan umpamanya Rasul berbeda maknanya ketika Kristen mengatakan Rasul dan Islam mengatakan Rasul, itu berbeda memang maknanya. Nabi juga begitu. Nabi dalam Kristen, di terjemahan Kristen dengan terjemahan di Al-Quran umpamanya itu berbeda maknanya memang. Nah, itu sudah benar itu. Makanya tadi dikatakan oleh Bang Ates, saya nggak memakai terjemahan perjanjian baru gitu. Karena memang tidak sesuai dengan konteksnya yang sebenarnya gitu. Nah, itu aja sebenarnya. Tadi jadi polemik itu kan persoalan itu aja sebenarnya. Kalau ya, Tuhan itu di dalam perjanjian baru itu proper name. Kalau kita itu generic name, kan begitu. Kalau kita Allah itu proper name. Ya. Dalam perjanjian baru itu generic name. Kan itu aja sebenarnya, nggak perlu berputar-putar. Sudah pas itu. Cuman tadi ya saya minta maaf sama Bu Dokter itu ya. Setiap saya lihat Bang ATS kita harus objektif. ATS ini menjelaskan itu udah pas, tapi selalu dipotong-potong, akhirnya jadi rancu kedengarannya. Seperti itu aja Bang. Iya, kita objektif ini. Kalau orang berkata benar, kita harus bilang benar. Nggak perlu kita istilahnya memframing, karena itu memang benar dari segi kaidah leksikologi kan, leksikal itu kan, begitu memang seperti itu. Itu yang tadi disampaikan Bang Ateis, bahwa yang menerjemahkan itu kan orang Arab, murtadin, orang Muslim.
Ya pindah ke Kristen kan? Iyalah, namanya pun sudah Arab itu kan Bang. Maksud saya begini, Iya. yang jadi masalah ini kan sebenarnya kata yang digunakan untuk menggantikan terjemahan itu tidak sesuai maknanya dengan kata yang diambil untuk menggantikan. Makanya kan yang jadi masalah itu kan di situ sebenarnya. Kita di kawan-kawan Kristiani sendiri, ketika saya tanyakan misalnya kenapa digunakan kata Tuhan untuk menggantikan itu perdebatan ini panjang. Karena tanpa mereka sadarin, sebenarnya kita kan pengen cari tahu nih supaya benar nih terjemahan Alkitab ini. Karena kalau terjemahannya benar, maka kita bisa diskusi panjang lintas agama ini nyambung gitu. Yang jadi masalah ketika terjemahannya itu pun sudah salah, akhirnya kita persepsi tentang Tuhan pun begaduh kan? Beda persepsi Tuhan kita dengan persepsi Tuhan mereka gitu. Masalahnya di situ. Sementara kita di Indonesia paham bahwa yang disebut Tuhan itu di Indonesia itu generic name. Bukan nama zat, tapi sesuatu yang kita kita agungkan gitu. Nah, masalah namanya siapa? Nah, itu kembali ke keyakinan masing-masing kan. Cuman yang jadi masalah ketika Tuhan itu dijadikan proper name. Sementara dari bahasa aslinya kata yang mereka terjemahkan itu proper name. Tapi yang digunakan adalah generic name dalam bahasa Indonesia. Kan itu masalah. Seperti kata Bu Dokter tadi, ini masalahnya fatal ya. Terjemahannya adalah Tuhan Allah kita. Mestinya kan nggak begitu. Allah Tuhan kita. Mestinya begitu kan terjemahannya kan. Original Aramaiknya begini sebetulnya. Shema Israel, Maria Tuhan, Maria Ratu. Dengarlah Israel, Maria Tuhan. Putus-putus suara Bang. Bang Ete suaranya putus-putus. Dalam original Aramaiknya tertulis begini. Shema Israel.